Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Safara Putri Nabila dengan 3 digit NIM terakhir 240. Nah, manusia adalah makhluk sosial dan empati merupakan salah satu sifat penunjang kehidupan bersosial manusia. Nah, penggunaan empati yang tepat dalam dunia medis akan menghasilkan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat komunikasi. Yang kedua, memfasilitasi wawancara klinis. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efisiensi pengumpulan informasi. Yang keempat, meningkatkan hasil kesehatan. Kemudian yang kelima, meningkatkan kepatuhan pasien. Kemudian yang keenam, mengurangi resiko hukum medis dan meningkatkan kepuasan dokter dan pasien. Baik, di suatu pandemi saat ini, membangun empati itu menjadi sesuatu hal yang tidak mudah. Jadi, penelitian psikologis tentang memahami reaksi emosional masyarakat pada masa wabah COVID-19 ini yang baru-baru ini dinyatakan sebagai Public Health Emergency of International Concern atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Yang dinyatakan oleh WHO itu menunjukkan terjadinya stres dan kekacauan emosional yang luar biasa bagi penyedia layanan kesehatan yang bekerja selama wabah. Jadi ragam problem, diskriminasi, dan stigma buruk terus bermunculan. Maka dari itu, diperlukan tindakan untuk membangun rasa empati di era pandemi ini untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi masyarakat terhadap pasien COVID-19, mantan pasien COVID-19, dan juga para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Nah, ini tuh harapannya untuk mengembalikan situasi yang harmoni dan kondusif di dalam lingkungan yang bermasyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang empati. Pengertian empati. Empati berasal dari bahasa Yunani yaitu pathos yang berarti perasaan mendalam. Empati pertama kali diperkenalkan di Jerman oleh seorang ahli estetika pada pertengahan abad ke-19 sebagai terjemahan bahasa Inggris dari kata Einfühlung. Konsep ini digunakan dalam pelajaran estetika untuk menggambarkan hubungan emosional antara manusia dengan seni. Pada akhir abad ke-19, seorang psikolog Theodor Lipps menggambarkan pengertian dari empati sebagai merasakan jalan yang sama dengan pengalaman orang lain. Berdasarkan uraian di atas, empati diartikan sebagai kemampuan seorang individu untuk mengenali, memahami, dan merasakan perasaan individu lainnya disertai dengan ungkapan dan tindakan yang nyata. Kemudian ada komponen dalam empati. Teoretikus sendiri membagi komponen dalam empati itu ada beberapa. Di antaranya yang pertama ada komponen kognitif, komponen afektif, kemudian ada komponen afektif dan juga kognisi atau kognitif, dan yang terakhir ada komponen komunikatif. Lalu yang pertama ada komponen kognitif. Komponen kognitif ini merupakan komponen yang memiliki pemahaman bagaimana perasaan dari seorang individu ataupun orang lain. Komponen kognitif ini juga sangat berperan penting dalam berempati. Ada beberapa perwujudan dari komponen kognitif sendiri itu seperti mengetahui cara berpikir orang lain, dapat mengetahui perilaku dari orang lain, kemudian dapat membedakan ataupun menyerasikan kondisi emosional diri sendiri dan juga orang lain. Lalu ketika seorang individu itu tanpa kemampuan komponen kognitif, maka akan mengalami suatu kegagalan dalam memahami kondisi orang lain, atau yang disebut dengan incongruence. Hal itu disebabkan karena realitas sosial yang dirasakan itu tidak sesuai dengan realita yang sebenarnya. Komponen empati. Komponen yang pertama ada komponen afektif. Yang pertama ada prinsip dari komponen afektif. Empati sebagai emosional respon seolah terjadi pada diri sendiri dan merespon adanya afektif lain yang muncul. Yang kedua ada setiap individu memiliki tingkat akurasi dari komponen afektif yang berbeda-beda. Ada individu yang memiliki akurasi baik dan juga kurang baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, komponen dari empati selanjutnya adalah gabungan dari komponen afektif dan komponen kognitif. Menurut Sylvia Sari tahun 2018, pada saat seorang individu memahami bagaimana perasaan orang lain, maka dipastikan perasaan emosional akan muncul dari individu tersebut sehingga ia akan berempati kepada orang lain. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan bagian dari rekan saya yaitu komponen empati. Di mana komponen empati yang keempat itu ada komunikatif. Di mana komponen komunikatif ini muncul karena asumsi dari komponen afektif dan komponen kognisi, dan akan tetap terpisah apabila tidak terjalinnya komunikasi.
Komponen komunikatif ini berperan sangat penting. Kenapa? Agar individu ini dapat mengetahui pikiran dan perasaannya kepada orang lain maupun sebaliknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya 2.2 tentang diskriminasi pada pasien COVID-19 dan tenaga medis yang merawat pasien COVID-19, di mana munculnya stigma negatif dan diskriminasi terhadap mereka yang dikaitkan dengan virus corona atau COVID-19, yang disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang virus corona ini, di mana masyarakat cenderung takut pada sesuatu yang baru, sehingga mereka merasa cemas dan bingung. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghindari mereka yang terindikasi dapat menularkan virus corona ini, meskipun dengan berbagai cara yang termasuk cara diskriminasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terdapat berbagai cerita dari para pasien COVID-19 serta sejawat tenaga medis di berbagai kota besar di Indonesia yang mengalami diskriminasi oleh masyarakat. Yang pertama diantaranya yaitu mereka tidak diizinkan kembali ke tempat tinggal di kompleks yang sama oleh warga karena dianggap sebagai pembawa virus yang dapat menularkan penyakit. Yang kedua, jenazah seorang perawat yang bekerja di RSUP Karyadi Semarang contohnya ditolak oleh masyarakat untuk dimakamkan di pemakaman umum. Yang ketiga, di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya di Kota Padang, pemakaman pasien COVID-19 juga ditolak oleh masyarakat. Baik, perkenalkan, saya Ngurah dengan 3 digit NIM terakhir 236. Di sini saya akan membahas subbab 2.3, yaitu kegiatan yang membangun empati pada pasien COVID-19. Nah, empati ini merupakan keadaan pikiran atau mental yang menempati perasaan ataupun keadaan seseorang dalam situasi yang sama dengan orang lain di sekitarnya. Di masa pandemi COVID-19 ini, rasa empati sangatlah berpengaruh terhadap rasa konfidensialitas dan juga kepercayaan pasien COVID-19 terhadap masyarakat di sekitarnya. Contoh kegiatan yang mengembangkan empati pada pasien COVID-19, di antaranya yang pertama, ya adalah sosialisasi, dukungan untuk menghapus stigma bagi para pasien COVID-19, dan juga sosialisasi untuk menentang diskriminasi pasien maupun mantan pasien COVID-19 di lingkungan masyarakat. Yang kedua, kita bisa memberikan perhatian, tentunya tanpa kontak langsung untuk menghindari penularan, yaitu kepada pasien COVID-19 untuk tetap semangat dalam melayani penyakitnya, serta agar pasien ini juga tetap termotivasi untuk mempercepat mencapai kesembuhan. Yang ketiga, itu kita bisa memberikan bantuan fisik ataupun moral kepada pasien atau mantan pasien COVID-19, seperti sumbangan, sembako apabila pasien memiliki kekurangan dalam ekonominya, serta bantuan moral seperti dukungan, sambutan, dan juga doa kepada pasien maupun mantan pasien COVID-19. Yang terakhir, yaitu kita bisa mematuhi protokol kesehatan, menerapkan 5M, dan juga aturan-aturan lainnya yang berlaku di masa pandemi COVID-19. Hal itu juga menunjukkan bahwa kita terdapat rasa empati kepada pasien COVID-19 dan juga tentunya kepada tenaga kesehatan. Terima kasih. Baik, di sini saya Siti Nur Aziza dengan NIM 1902511092 akan melanjutkan penjelasan tentang poin 2.4, yaitu membangun empati pada tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Bisa di next. Jadi contoh membangun empati pada tenaga medis yang merawat pasien COVID-19 itu contohnya ada 4. Yang pertama adalah menyatakan emosi. Contohnya adalah dengan mengatakan saya paham perasaan yang Anda rasakan. Lalu yang kedua, memberi dukungan secara fisik dan moral. Yang ketiga, mendalami emosinya dengan menanyakan bagaimana kondisinya. Dan poin keempat adalah memberikan apresiasi atas tindakan yang telah dilakukan terhadap pasien COVID-19 sampai saat ini. Baik, sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membaca kesimpulan dari student project kami, yaitu dengan banyaknya stigma negatif di masyarakat pada pasien, mantan pasien COVID-19, dan tenaga medis yang merawat pasien COVID-19 menunjukkan bahwa tingkat empati masyarakat masih rendah. Maka dari itu, diperlukan sikap yang dapat membangun empati kepada pasien ataupun mantan pasien COVID-19, seperti sosialisasi dukungan ataupun memberikan bantuan fisik dan moral kepada mereka. Sekian dari kesimpulan saya. Terima kasih.